Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Dari Pata Wijaya, nomor absen 17 dari kelas 12 MIPA 4. Baik, di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai soal yang sudah diberikan kepada saya. Baik, yang pertama, kalian tahu nggak kalau setelah merdeka pada tahun 1945, sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan setelah mencoba demokrasi liberal. Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara pada saat itu, yaitu Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa kalian sudah tahu bagaimana sih kondisi politik pada saat masa tersebut? Pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut dengan Tri Kerja yang meliputi: pertama, masalah-masalah sandang dan pangan; kedua, keamanan dalam negeri dan luar negeri; dan yang terakhir, pengembalian Irian Barat. Baik, kebijakan-kebijakan politik yang terdapat dalam infografis tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan, seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Mengapa bisa sih? Karena pada saat itu UUD 1945 belum diamandemen, dan di pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. KPRS dan DPAS juga mendapat kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden dan diketuai olehnya. Padahal seharusnya badan seperti MPRS dan DPS dipilih melalui pemilu, yaitu pemilihan langsung. Kalian tahu bagaimana sih peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin tersebut? Kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Peristiwa apa saja sih? Bisa kamu cek sekarang, saya akan jelaskan. Baik, peristiwa terpenting yang pertama ada jalur diplomasi, kemudian ada konfrontasi ekonomi, dan terakhir ada konfrontasi militer. Yuk, kondisi ekonomi pada saat demokrasi terpimpin tersebut sangat buruk akibat pemberontakan yang terjadi untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini. Sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Baik, yang pertama, pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya perbaikan ekonomi Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancangan Nasional pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Dappernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana. Dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan, pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Baik, pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Dappernas. Tugas Bappenas adalah penyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Kedua, ada penurunan nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas, pecahan 5.000 nilainya akan berubah menjadi 50, begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru lagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi. Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintahan
sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Yang keempat ada pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi Ganevo. Sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung Ganevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD, DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, dan Hotel Indo. Jika ada kesalahan kata atau lain hal sebagainya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.